tentang sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh dumateng kita sedanten wonten ing surat Al-Baqarah ayat 52 gangsal dumugi ayat 56 ingkang surawosipun wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ingkang surasipun nggih menika tegesipun nggih menika jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara ingkang kawula muliaken, Al-Quran menika wonten berapa juz, berapa surat, berapa ayat? 30 juz. 30 juz. Berapa surat? 114. 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Iki kula nek teng kantor pengetes karyawan kula tekoni Al-Quran itu berapa juz, berapa surat, berapa ayat, nek langsung jawab ora lulus. Juz apokat. Nah, berarti nek Bapak Ibu saged jawab nih, nek dadi karyawan insyaallah lulus. Pertanyaannya kedua, rukun Islam itu ada berapa? Apa saja itu? Membaca kalimat syahadat, terus kemudian apa lagi? Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian alhamdulillah. Dasaripun agami ibu bapak-bapak sampun apa santen. Nek rukun iman enten pinten? Napa mawon? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Alhamdulillah lulus semuanya. Alhamdulillah. Nek malaikat pencabut nyawa sinten? Israil. Nek sing jaga surga, nek sing mencatat amal baik dan buruk. Wah, pinter-pinter ya, alhamdulillah. Ini TPA-nya lulus Pak Medi. Kayak dalam. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, tadi sholat itu adalah salah satu di antara rukun Islam. Nah, Sayyid Qutb niku ulama tahun 1900 niku wonten kitabipun Fi Zilalil Al-Quran digandengkan bahwasanya sholat itu digandengkan dengan sabar, karena antara sholat dan sabar itu merupakan sebuah perpaduan yang harmonis seperti telaga dan air sing napa niku mata air. Nah, jadi kalau telaganya luas, mata airnya terus napa jenenge medal kayonipun, insyaallah telaga itu menjadi telaga yang disukai oleh banyak orang. Begitu juga sholat kita, kalau sholat kita sertai dengan sabar, insya Allah sholat itu juga akan disukai oleh banyak orang, entah itu minimal diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, maupun tetangga kita dan lain sebagainya. Semua pasti sholat, kalau lihat sholatnya baik, insya Allah orang akan senang. Jadi itu hubungan antara sabar dan sholat itu sangat-sangat dekat. Nah, sholat yang indah itu seperti apa? Nah,
Nah, sholat yang indah itu ketika kita bisa menghayati setiap ucapan yang kita keluarkan pada waktu sholat. Sholat itu dimulai dari takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Oke. Takbiratul ikram itu ucapan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi tidak ada yang lebih besar masalah apapun itu selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat kita rukuk itu ketika kita itu apa ya, rukuk lah itu rukuk pakai bahasa Inggris. Nah itu kita itu bisa senantiasa mensucikan Allah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qfirli, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau yang lainnya. Itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan memuji itu harapannya permohonan kita itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita rukuk, ketika kita sujud itu tergesa-gesa. Diusahakan kita bisa menikmati setiap momen kita di dalam melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau ditanyakan kepada kita semua antara sholat sama masjid, itu duluan mana? Ibu-ibu, duluan mana sholat sama masjid? Sholat. Bapak-bapak, sholat. Masjid. Rasa jawab. Nah, ini pernah ditanyakan oleh seorang ulama kepada jamaahnya, sholat sama masjid duluan mana? Ada yang jawab sholat, masjid, salah semua. Yang benar adalah tergantung tempatnya. Kalau masjidnya adalah Masjidil Haram atau Mekah, itu duluan masjid daripada sholatnya. Kalau masjid yang lain bisa jadi sholatnya yang lebih dahulu. Nah, menjawab seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita itu melakukan ibadah sholat, itu kadang-kadang kita tergesa-gesa. Nah, ini tentunya tidak diharapkan, karena di dalam ayat yang saya sebutkan di depan tadi, yang diharapkan adalah sholat yang khusyuk. Dan sholat yang khusyuk itu akan sangat berat, karena dirasani orang kayak sholat terus suwi banget, imamnya bener orang gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, sujud suwi mantek apa biar nih bapak-bapak kadang-kadang. Nah, padahal justru kalau kita itu agak cukup tumanina, kalau bahasa agamanya, artinya sederhana, ketika kita rukuk maupun sujud bisa menghayati ayat-ayatnya, insya Allah itu akan menjadi kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu mari kita rasakan, kita benahi lagi sholat kita, apakah sholat kita itu sudah khusyuk atau masih ya sekadar menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan tidak, karena kalau dilihat dari jamaah yang ada di Ar-Rahim ini, siapapun yang menjadi imam, siapapun yang jadi pemimpin sholat di sini, insya Allah semuanya bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya Bapak Ibu saudara sekalian, bukan sembarang sholat yang akan menjadi penolong kita, yang ada disebutkan dalam ayat di atas, yaitu sabar dan sholat sebagai penolong dan khusyuk. Nah, tentunya ini semua harus dengan suasana kita itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri sudah banyak doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semuanya doa. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak perlu kepada siapapun. Menyembah dan memohon pertolongan itu hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat. Artinya kita bisa belajar dari para pendahulu kita yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepada yang bersangkutan dijanjikan surga firdaus padanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bisa banyak belajar. Dan di masjid ini beberapa kultum kemarin sudah membahas beberapa hikayat, beberapa kisah, mulai dari Pak Dun kemarin menceritakan tentang Zulkarnain, itu ya Pak Dun. Nah, terus Mas Nasrullah itu juga tentang salah satu hikayat di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa benar-benar merasapi apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara yang ada di masjid ini untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan atau bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa utama? Karena itu salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran itu bulan Januari, bulan kedua itu tidak ada. Bulan Suro, bulan Safar juga tidak ada. Adanya bulan Ramadan. Ya, bapak-bapak ya. Nah, karena itu mumpung kita masih ketemu, di situ banyak keutamaan yang tadi pagi sempat saya sampaikan di kultum pagi tadi, bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan itu ada bulan rahmat, yaitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh pembicara sebelumnya juga sudah disampaikan, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yaitu kita masih diberi iman dan Islam serta kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Insya Allah kalau kita berdoa pada bulan suci Ramadan itu banyak ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita berbuka, insya Allah apapun yang kita doakan itu akan dikabulkan dan diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di majelis yang seperti ini, kita adalah majelis ilmu di mana kita banyak belajar tentang ilmu, kita bisa saling sharing dan lain sebagainya. Di situ disebutkan di salah satu riwayat ada satu malaikat yang tugasnya itu mencari tempat orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu, yaitu malaikat Saifon. Pokoknya malaikat itu tugasnya boleh sing menuntut ilmu dan akan mendapatkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari upayanya untuk mencari ilmu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu masih ingat, pada kultum saya beberapa tahun yang lalu saya sampaikan bahwasanya ada jalan menuju surga, kemudian ada kunci surga, dan ada pintu surga. Masih ingat nggak jalan menuju surga itu apa, bapak-bapak ibu? Masih ingat nggak jalan menuju surga itu apa? Kalau bapak-bapak ibu mau ke Malioboro dari sini, tentunya di situ butuh tahu jalannya ke Malioboro itu harus lewat mana. Nah, orang nanti iso itu tekan barang kritis, iso tekan bandara gitu. Nah, jalan ke surga itu lewat mana Bapak Ibu sekalian? Gak ada yang ingat ya?
Oke, jalan ke surga yaitu menuntut ilmu. Insya Allah kalau bapak-bapak ilmunya banyak, ibu-ibu ilmunya banyak, jalan menuju surga itu akan lebih banyak dan lebih mudah. Makanya ayat suci Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Ayat yang pertama bunyinya Iqra. Iqra, artinya bacalah. Carilah pengetahuan sebanyak mungkin supaya kita bisa mendapatkan surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu penting supaya kita bisa mendapatkan surga kita insya Allah. Yang kedua, setelah kita tahu jalannya, kemudian kita sampai ke Malioboro, kita sampai kepada pintu surga. Nah, pintu surga itu apa? Amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan amal soleh tadi kita sudah bisa memasuki pintu surga. Dan pintu surga itu belum bisa kita masuki kalau kita belum bisa tahu kuncinya surga. Kuncinya surga itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhid. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad itu adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita menghadapi berbagai persoalan, jadikanlah sabar dan sholat itu adalah penolong kita. Dan tentunya sholat itu adalah sholat yang khusyuk, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maju terus, jangan sampai kita menyerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Untuk yang akan datang, apabila insya Allah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba akan bahas masalah surat Al-Masrah, yaitu wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, pasti di balik itu ada kemudahan. Tinggal kita sabar atau tidak ketika kita itu menghadapi masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum diakhiri, kita baca kembali wirid atau doa yang disunahkan dibaca pada bulan Ramadan yang saya sampaikan di awal tadi. Mari bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah, Astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.